Hello. Halo teman-teman, Halo. selamat datang kembali di Science Box. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang tahapan-tahapan ngeliat. Video kali ini kita buat berdasarkan request dari teman kita, yaitu @ketutdharma7801 yang mengatakan request cara atau tahapan-tahapan ngelekas atau ngeliat dong kakak. Pada pembahasan kali ini kita mengutipnya dari My Tampak Siring. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Tahap yang pertama, yaitu bagaimana kita diajarkan untuk mengendalikan pernafasan. Dalam bahasa lontar disebut dengan mekek angkihan, atau dalam bahasa Sanskerta disebut dengan pranayama. Nah, pranayama ini dilakukan bertujuan untuk menghubungkan tubuh dan pikiran, dan juga untuk meningkatkan konsentrasi. Kemudian kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini di mana kita akan diajarkan untuk visualisasi, atau dalam bahasa ajaran pengliakan dikenal dengan istilah ninggalin sang yang menget. Pada tahap ini, seorang guru atau nabi telah mengajarkan muridnya dengan aksara-aksara dan mantra-mantra dalam ilmu pengliakan, termasuk juga dasa aksara, yaitu Sabata Ai Nama Siwaya. Nah, pada tahap ini seorang penekun ilmu pengliakan diharapkan untuk bisa mengendalikan dirinya dan dapat terbebas dari duniawi, termasuk juga belenggu ego dalam dirinya. Kemudian kita ke tahap yang selanjutnya, yaitu tahap keempat. Nah, tahap yang keempat ini di mana kita diajarkan kombinasi antara pikiran dan gerak tubuh. Dalam bahasa yoga disebut dengan istilah mudra. Mudra yang dimaksud di sini berupa tarian jiwa. Akhirnya orang yang melihat atau menonton sering menyebut dengan istilah nengkleng atau gerakan mengangkat satu kaki saat berdiri. Gerakan mudra yang diajarkan di sini sama dengan gerakan tarian Siwa Nataraja. Selanjutnya kita ke tahap yang kelima. Nah, tahap yang kelima ini di mana kita diajarkan untuk bermeditasi. Meditasi dalam ajaran pengliakan disebut dengan istilah ngeregep, yang mana ngeregep ini merupakan gerakan duduk, bersila dan tangan disilangkan di depan dada, sembari mengatur pernapasan hingga terasa tenang, atau dalam ilmu pengliakan dikenal dengan ngereh atau ngelekas. Nah, pada tahap yang kelima ini tujuannya adalah agar kita mendapatkan ketenangan. Selanjutnya kita ke tahap yang keenam, yang merupakan tahap terakhir, di mana kita diajarkan di sini bagaimana cara melepas roh, atau disebut dengan mulih sang yang atme ring bayu sabda lan idep, melalui kekuatan pikiran dan batin. Dalam bahasa sekarang disebut dengan levitasi, berada di luar badan. Pada saat levitasi, kita memang melihat badan kita terbujur kaku tanpa daya, namun kesadaran kita sudah pindah ke badan yang lebih halus. Dan disinilah orang disebut berhasil dalam ilmu liak. Namun ini cukup berbahaya kalau tidak waspada dan kuat iman serta mental. Kita akan keliru, bahkan kita bisa terseret di alam gaib.
Makanya kalau sampai tersesat dan lama, kita bisa mati. Ini disebut dengan mati suri. Maka Bhagavad Gita benar mengatakan, apapun yang kamu ingat pada saat kematian, kesanalah kamu akan sampai. Dan apapun yang kamu pikirkan, begitulah jadinya. Tentu dalam pelajaran ini sudah pasti dibutuhkan ketekunan, puasa, berbuat baik, sebab ilmu ini tidak dapat berhasil bila mana dalam pikiran menyimpan perasaan dendam. Apalagi kita belajar ilmu ini untuk tujuan tidak baik, pasti tidak akan mencapai tujuannya. Oke, jadi sekian dulu video tentang tahapan-tahapan ngeliat kali ini. Kesimpulannya adalah kita kembali lagi ke ilmu pengeliakan tersebut, di mana ilmu ini sifatnya sangat rahasia dan tidak mudah untuk dipelajari. Jika kita ingin tahu secara detail tahapan-tahapan pengeliakan ini, kita harus belajar secara langsung kepada guru atau nabi. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan ketikkan di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Kemudian subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi lainnya. Silahkan ketikkan di kolom komentar jika kalian ingin pembahasan yang lain. Bye-bye.